Siang, teman-teman dan Bapak, garis miring Ibu dosen. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur bangunan dengan judul Struktur Bangunan, Konsep Dasar, Elemen, Sistem, dan Prinsip Perencanaan Struktur. Pengertian struktur bangunan. Baik, kita mulai dari pengertian dasar. Struktur bangunan itu apa sih? Secara sederhana, struktur bangunan adalah rangkaian elemen-elemen konstruksi yang saling terhubung dan bekerja sama, menyalurkan semua beban yang bekerja pada bangunan menuju tanah dasar melalui pondasi. Bisa kita bayangkan struktur ini seperti kerangka tubuh manusia. Rangka tubuh kita menopang berat badan dan memungkinkan kita bergerak. Nah, struktur bangunan juga begitu. Ia menopang seluruh berat bangunan dan aktivitas di dalamnya. Ada 3 aspek utama yang harus dipenuhi sebuah struktur, yaitu kekuatan atau strength, kekakuan atau stiffness, dan kestabilan atau stability. Ketiga aspek ini akan terus kita bahas di slide-slide berikutnya. Slide 3, fungsi struktur bangunan. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita bahas fungsi struktur bangunan. Setidaknya ada 4 fungsi utama. Pertama, menahan beban. Struktur menerima dan menyalurkan beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan seperti angin dan gempa secara aman. Kedua, menjaga stabilitas, yaitu mencegah bangunan terguling, bergeser, atau bahkan runtuh akibat gaya-gaya dari luar. Ketiga, melindungi pengguna, karena struktur yang kuat memberi rasa aman dan nyaman bagi penghuni dari risiko keruntuhan bangunan. Dan keempat, menentukan bentuk, karena struktur menjadi kerangka yang mewujudkan bentuk arsitektural dari bangunan itu sendiri. Jadi struktur bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal keselamatan dan estetika. Slide 4, elemen-elemen struktur bangunan. Sekarang saya masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu elemen-elemen struktur bangunan urut dari atas ke bawah. Yang pertama ada atap, fungsinya melindungi bangunan dari cuaca dan menyalurkan bebannya ke rangka atap. Kedua, plat lantai, yaitu bidang horizontal yang menopang beban guna seperti manusia dan perabot, lalu meneruskannya ke balok. Ketiga, balok atau beam, elemen horizontal yang menahan gaya lentur dan meneruskan beban ke kolom. Keempat, kolom atau kolum, elemen vertikal yang menahan gaya tekan dan meneruskan beban ke pondasi. Dan yang terakhir, paling bawah ada pondasi, yang tugasnya menyalurkan seluruh beban bangunan ke tanah dasar. Jadi bisa kita lihat ada alur penyaluran beban yang jelas, dari atap, ke plat lantai, ke balok, ke kolom, dan akhirnya ke pondasi. Slide 5, klasifikasi struktur berdasarkan material. Selanjutnya, struktur bangunan bisa diklasifikasikan berdasarkan materialnya. Yang pertama, struktur beton bertulang, yaitu kombinasi antara beton dan baja tulangan. Beton kuat menahan tekan, sedangkan baja kuat menahan tarik, sehingga keduanya saling melengkapi dan umum dipakai untuk gedung bertingkat. Kedua, struktur baja yang punya kekuatan tinggi persatuan berat, proses pemasangannya cepat, dan cocok untuk bangunan dengan bentang besar seperti pabrik atau stadion. Ketiga, struktur kayu yang sifatnya ringan dan mudah dikerjakan, biasanya dipakai pada rumah tinggal atau bangunan tradisional. Dan yang keempat, struktur komposit, yaitu gabungan 2 material atau lebih, misalnya baja dan beton, untuk memaksimalkan keunggulan masing-masing material. Slide 6, sistem struktur bangunan. Nah, kalau tadi kita bahas material, sekarang kita bahas sistem strukturnya. Ada 4 sistem struktur yang umum dipelajari. 1. Struktur rangka atau portal, di mana kolom dan balok membentuk portal yang kaku. Ini yang paling umum kita temui pada gedung bertingkat berbahan beton maupun baja. 2. Struktur dinding pemikul, di sini dinding berfungsi ganda, selain sebagai pembatas ruang juga sebagai elemen penahan beban vertikal dan lateral. 3. Struktur rangka batang atau truss, yaitu susunan batang-batang membentuk segitiga yang efisien menahan beban pada bentang lebar, misalnya pada jembatan atau rangka atap bangunan besar. Dan 4. Struktur cangkang atau membran, yaitu bidang lengkung tipis yang menyalurkan beban melalui gaya tarik dan tekan pada permukaannya. Contohnya pada kubah atau stadion. Slide 7, jenis-jenis pembebanan pada struktur selanjutnya.
Hal yang tidak kalah penting dalam merancang struktur adalah memahami jenis-jenis beban yang harus ditahan. Pertama, beban mati, yaitu berat sendiri dari elemen struktur dan material yang sifatnya tetap, seperti dinding dan plafon. Kedua, beban hidup, yaitu beban yang berasal dari penghuni, perabot, dan aktivitas penggunaan bangunan sehari-hari, sifatnya bisa berubah-ubah. Ketiga, beban angin, yaitu gaya lateral yang timbul akibat tekanan atau hisapan angin pada permukaan bangunan, terutama penting untuk bangunan tinggi. Dan keempat, beban gempa, yaitu gaya inersia lateral yang timbul akibat percepatan tanah saat terjadi gempa bumi. Struktur bangunan harus direncanakan untuk mampu menahan kombinasi dari beban-beban ini secara aman. Slide 8, prinsip perencanaan struktur terakhir. Sebelum kesimpulan, saya ingin membahas prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam merencanakan struktur bangunan. Ada 6 prinsip utama. Pertama, kekuatan atau strength. Struktur harus mampu menahan beban tanpa mengalami kegagalan atau keruntuhan. Kedua, kekakuan atau stiffness. Deformasi dan lendutan yang terjadi harus tetap berada dalam batas yang diizinkan. Ketiga, stabilitas. Struktur tidak boleh mengalami guling, geser, ataupun tekuk atau buckling. Keempat, daya layan atau serviceability. Struktur harus nyaman digunakan, tidak bergetar berlebihan, dan tidak retak. Kelima, ekonomis dan efisien. Penggunaan material dan biaya harus dioptimalkan. Dan keenam, keberlanjutan atau sustainability. Kita sebagai calon insinyur sipil juga harus memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang dari struktur yang kita rancang. Slide 9, kesimpulan. Sebagai penutup, saya rangkum poin-poin penting dari presentasi ini. Pertama, struktur bangunan adalah rangka penyalur beban dari atap sampai tanah dasar, yang terdiri dari atap, plat lantai, balok, kolom, dan pondasi. Kedua, pemilihan material seperti beton, baja, kayu, atau komposit, serta sistem struktur seperti portal, dinding pemikul, rangka batang, atau cangkang, harus disesuaikan dengan fungsi dan bentang bangunan yang direncanakan. Ketiga, dalam perencanaan struktur, kita wajib memperhitungkan kombinasi beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Dan keempat, struktur yang baik itu harus memenuhi prinsip kekuatan, kekakuan, stabilitas, daya layan, ekonomis, dan berkelanjutan. Demikian presentasi tugas saya mengenai struktur bangunan. Semoga bermanfaat. Slide 10, penutup. Sekian presentasi tugas saya mengenai struktur bangunan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya siap menerima pertanyaan, masukan, maupun diskusi lebih lanjut dari teman-teman maupun Bapak atau Ibu dosen.